Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih dapat hadir di masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini kajian kita pada pagi hari ini insyaallah dengan tema menjalani hidup dengan landasan tauhid yang akan diisi oleh Ustadz Haji Imam Abdai. Sebelumnya mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Imam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil qadiman wa waqa'a dzikrahu fil Qur'an wa tamjidan lahu wa ikraman. وعمل باتباع شريعته حلالا وحراما ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الذي كان عذابه عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان قلبه سليما اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه خاتم النبيين أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين جماعة kajian Ahad pagi PDM Kota Batu Masjid Taqwa. Mengawali kajian Ahad pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita semua. Di pagi yang cerah ini Allah berikan kekuatan untuk istiqomah selalu berada di rumah Allah untuk mengikuti kajian di Ahad pagi ini. Marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah yang istiqamah mengikuti kajian Ahad pagi ini senantiasa dikaruniakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga diberikan ketenteraman, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan saudara kita semuanya yang di rumah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan Ahad pagi ini kita akan berbicara, mengkaji bersama-sama menjalani hidup dengan tauhid. Bagaimana kita perkuat tauhid kita, menghindari kesyirikan, itu adalah kehidupan utama bagi kita semua. Jemaah Ahad pagi sekalian, bahwasanya tauhid itu adalah sebuah kepastian di mana pengertian tauhid itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Maka jemaah sekalian, kita sudah faham bagaimana tauhid itu dari hasil kajian dan dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak terdahulu hingga sekarang, menyimpulkan tauhid itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat.
maka kita perdalam, kita fahami, kita ketahui, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Lebih-lebih jemaah sekalian, kita berada di bulan Sya'ban yang kurang lebih 13 hari lagi kita akan menaikkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentu kalau bulan Rajab itu bibit yang sudah kita tanam, kemudian tumbuh di bulan Sya'ban ini kita pupuk, kita beri pupuk, kita sirami hingga tumbuh, maka Ramadan kita akan memetik buahnya. Sesungguhnya buah yang ada itu adalah buah ketauhidan, keimanan, keislaman yang sudah kita lakukan. Jemaah Ahad pagi rahimakumullah, maka ketika seorang itu memiliki tauhid rububiyah yang dimaknakan mengesahkan Allah dalam hal penciptaannya, kepemilikannya dan pengurusannya, maka di antara dalil yang menunjukkan hal ini, Allah katakan Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, di surat Al-A'raf ayat ke-54. Maka ketika dalil rububiyah ini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia patut disembah? Ini ditegaskan di surat Maryam ayat ke-65. Jemaah rahimakumullah, kita kenal dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dimaknakan tauhid uluhiyah itu adalah pengesaan Allah dengan ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Surat Luqman ayat ke-30. Kemudian jemaah rahimakumullah, tauhid yang berikut yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yang dimaknakan adalah tauhid pengesaan Allah azza wa jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Maka Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Maka jemaah rahimakumullah, tauhid adalah satu-satunya jalan menuju surga. Maka kenalilah, kemudian pahamilah dan amalkanlah yang kita pahami tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini. Jamaah rahimakumullah, orang yang memiliki tauhid tentunya akan mendasari, menjadi fondasi untuk mendirikan bangunan
Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, maka harus makin kokoh fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat ambruk dan tidak ada bangunan tanpa fondasi. Jamaah rahimakumullah, maka itu bagaimana kita melandasi hidup dengan tauhid ini. Maka sejenak kita menjadi hamba-hamba yang bertauhid, tentu akan melakukan sebuah perintah Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita terjebak dengan ritual Ramadan. Tidak ada orang taat, orang alim dadakan, itu tidak ada. Kalau tahu bulat ada, digoreng dadakan. Kalau untuk taat, untuk alim, untuk bertakwa itu seperti hanya kita sholat zuhur, maghrib, isya atau subuh, ada qabliyah dan ba'diyah. Maka apa-apa yang kita lakukan sebelum Ramadan, amalan-amalan atau apa yang harus kita lakukan di sebelum Ramadan itu adalah amalan-amalan qabliyah, dan kemudian amalan ba'diyahnya adalah ibadah Syawal. Sebelum berlanjut di tema ini, saya ingin memberikan bagaimana kita untuk menyambut Ramadan itu. Maka mari kita melihat skema yang kami gambarkan ini, bahwasanya sebelum ayat Allah perintah berpuasa adalah surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai 186. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka lihatlah sebelum itu, yaitu di surat Al-Baqarah atau atasnya, yaitu di surat 178 atau 177-nya. 177 itu adalah ada gambaran, ibarat Google Map itu nanti kemana engkau. Ya, disitulah Allah gambarkan pada ayat ini ada 5 dimensi: dimensi iman, dimensi sosial, dimensi ibadah, dimensi akhlak, dan dimensi jihad. Namun di 178 sampai 179 itu ada ayat yang nanti akan kita buka, yaitu perintah melaksanakan qisas dan pemaafan. Ya. Kalau ayat yang pertama kita coba lihat adalah laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kemudian ayat ke sebelumnya malah ada kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ini diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta, maka perbanyaklah wasiat. Nah, sebelum jauh di perintah puasa itu adalah ada perintah mengingat kematian 180 sampai 182, dan perintah berwasiat. Namun di 178 Allah memerintahkan untuk melaksanakan qisas dan pemaafan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu
fil qatl wal hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsi. Pada pokok dari ayat ini, jamaah rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dan dengan hamba, wanita dengan wanita. Ini adalah maksudnya memberikan maaf. Kalau orang Jawa itu diajari Wali Songo dengan membikin apem. Kalau mau puasaan itu namanya apa, Bu? Megengan ya. Bikin apem itu, betul ya? Apa itu? Betul ya, megengan ya. Bikin apem. Asal kata afun. Ya. Afun itu adalah ayat ini. Jadi ketika diperintahkan qisas dan memberikan maaf antara hamba dengan hamba yang lain, di situ ada penekanan wanita dengan wanita, yang kadang sering antar wanita itu entah itu persaingan, persolekannya dan macam-macamnya itu, fashionnya dan sebagainya yang menyinggung yang sebagainya itu. Maka sebelum masuk Ramadan kita dianjurkan saling memaafkan. Nah, pun juga begitu. Didasari dari kutiba, di sana ada kutiba lagi, ya. 180 kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Jadi ingat akan kematian. Kemudian di sana ada kutiba alaikumul qisas, ya. Jadi permasalahan-permasalahan dengan manusia-manusia yang lain itu diselesaikan dahulu. Sebelum hablum minallah, maka hablum minan nas. Itulah skema yang kita pahami di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Nah, maka ketika halal bihalal itu sesungguhnya adalah sebelum Ramadan. Ya. Kenapa ada halal bihalal hanya di Indonesia saja itu? Ya. Di Mekah sana setelah salat Idul Fitri tidak ada halal bihalal, hanya Indonesia saja yang mungkin dahulu para ulama ya saling curiga dengan karena penjajahan, ya. Itulah kira-kira asbabul nuzulnya gitu ya, asbabul wurudnya, sehingga dia berinteraksi, bersilaturahim, sehingga tidak ada kecurigaan dan macam-macamnya. Nah, maka menarik sekali ketika perintah ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, ya, baru perintah melakukan puasa. Jadi sebelum kita melakukan, seseorang yang bertauhid, seseorang yang memiliki nilai-nilai uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, maka ia memahami petanya seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Nah, hasilnya sudah akan atau dinampakkan oleh Allah. Dinampakkan di mana? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, masyriq wal maghrib, itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah laisal birra, ya, maka kebajikan atau sebuah dimensi yang kau cari bukan kamu lari ke timur dan ke barat, akan tetapi walakinnal birra, kebajikan itu adalah maka dimensi iman, dimensi tauhid yang di awal tadi kita bahas bersama-sama, yaitu man amana billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah,
kebanyakan kita semua itu kenal hanya namanya saja. Kalau saya kenal dengan Pak Manap, Pak Ustadz Manap ini, maka saya kenal siapa istrinya, anaknya, kesukaannya, hobinya. Jadi kalau kenal sahabat itu pasti tahu persis wataknya, karakternya. Lah kita ini mulai dahulu hanya kenal Allah hanya nama saja. Maka asma wa sifat itu harus kita pahami paling tidak. Nah, ketika kebajikan itu ditawarkan man amana billah, maka wal yaumil akhir, hidup kita ini berorientasi akhirat. Hidup kita ini tahu bahwasanya ini perjalanan belum tuntas, belum selesai. Ada alam barzah, kemudian alam akhirat, yang kemudian kita memilih kita nanti berakhir di surga atau di neraka. Wal malaikah, kemudian kita faham bahwasanya ada pengawasan malaikat, waskat. Wal kitabi, kemudian paham dengan kitab. Artinya kalau kita melihat fitur HP itu apa saja ada, maka Al-Quran sebagai kitab suci kita, disitulah petunjuknya, fiturnya. Nah, seperti halnya pernah kami sampaikan, logika pendeknya adalah sesungguhnya mata kita ini tidak bisa melihat. Siapa yang mengatakan mata kita bisa melihat? Tapi mata kita bisa melihat kalau dibantu cahaya. Itulah kitabullah. Begitu ada cahaya seperti ini akan nampak jelas. Begitulah Al-Quranul Karim, cahaya kehidupan. Wan nabiyyin, kemudian memahami bagaimana perjalanan, bagaimana kisah, bagaimana contoh-contoh para nabi terdahulu. Namun dimensi sosialnya, hasilnya dari apa yang kita lakukan, dari proses awal pemaafan, kemudian masalah kisos, masalah ingat dengan kematian, kemudian dengan wasiat dan macamnya tadi, itu adalah langkah-langkah secara sosial yang harus kita tumbuhkan sebelum hablum minallah di bulan suci itu. Nah, maka dimensi sosial ini akan muncul yang kedua. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab. Nah, maka akan kita lihat ketika orang yang memberi harta yang dicintainya, ya, kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta. Ini adalah di mana orang yang melakukan ibadah Ramadan itu akan mendapatkan dimensi sosial. Pasti orangnya loman, nyahnyo, peduli, karena terdidik dengan Ramadan itu. Coba buktikan, ibu-ibu itu jauh sebelum Ramadan sudah siap dengan hidangannya, dengan jajan kue lebarannya, dengan angponya. Karena dia akan melihat dimensi sosial ini. Tapi anehnya dimensi sosial itu berlaku seminggu, 2 minggu, jajannya habis, angponya habis, tuntas. Padahal harus menyertai kehidupannya dimensi sosial ini. Artinya sedemikian itu kita terjebak dengan ritual ibadah. Orang traweh ikut traweh, orang puasa ikut puasa, orang bersedekah, infak, zakat ikut juga. Dimensi sosialnya juga bagi-bagi angpo yang biasanya di rumah itu garingan, nggak ada kue, nggak ada jajan apa-apa, nggak ada sangu untuk anak-anak, tapi saat itu muncul. Begitulah pesan dimensi sosial ini. Kemudian dimensi ibadah, wa aqamas sholata wa ataz zakah.
diwakili dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Salat dan zakat adalah dimensi ibadah yang utama. Salat itu hablum minallah, zakat itu peduli kepada sesama, hablum minan nas. Kalau hablum minallah tapi orangnya bakhil, pelit, maka ada pertanyaan besar. Belum tentu ibadahnya diterima. Dia hanya terjebak dengan ritual ibadah. Sudah rajin, sudah istiqomah tapi bakhil. Nah, ini tidak ada dalam dimensi yang ketiga. Kemudian dimensi yang keempat, nanti apa yang kita lakukan dengan ketauhidan, baik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka kita akan mendapatkan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini artinya apa? Orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Kenapa ini dimanakan dengan dimensi akhlak? Artinya orang ini ukurannya kalau pelin-plan, ya, isuk dele sore tempe bengi dadi mendol, itu artinya orang ini munafik. Artinya orang yang benar-benar mendapatkan hasil dari nilai-nilai ketauhidan dengan ibadahnya itu pasti jauh dari yang namanya kemunafikan. Seperti hanya kenapa di bulan Ramadan itu Isya dan subuh itu paling diburu, paling rajin. Ya, bahkan berangkat dulu untuk masang sajadah. Ya. An asqala 'alal munafikin salatul Isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Coba di luar Ramadan, ini belum Ramadan, bagaimana Isyanya, bagaimana subuhnya. Ketika Isya dan subuh itu berat dan mesti diakhir-akhirkan, bahkan ditinggalkan, bahkan kesiangan dan sebagainya, maka sesungguhnya itu masih dalam terjangkit penyakit kemunafikan. Maka ketika Ramadan datang, apa terjadi? Penyakit itu seakan-akan hilang begitu saja. Terbawa suasana keberkahan Ramadan itu. Maka itulah dimensi akhlak itu diukur dari bagaimana pola dalam tutur katanya. Ya, apakah ia pendusta ataukah ia mengora benar? Perkataannya itu qaulan layyinah, lemah lembut, qaulan sadidah, menyenangkan hati orang, qaulan ma'rufah, ucapannya bijaksana, membekas di hati orang. Orang yang seperti ini kalau kematiannya itu dieman, ditangisi. Tapi kalau ketika ucapannya saja naudzubillah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan yang lain, ya, kematiannya itu ya innalillah walhamdulillah. Kenapa? Menyakitkan itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, maka hasil dari apa yang dilakukan di bulan Ramadan yang pada dimensi yang kelima adalah dimensi jihad dan dakwah. Yaitu ayat ini wakili was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Nah, maka orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Kenapa ayat ini digambarkan menjadi jihad? Karena kesabaran itu adalah jihadun nafs. Ya, dengan kepedihannya, dengan pandemi, dengan ekonomi yang sulit, dengan banyak hutang yang terlilit dan macam-macamnya itu adalah jihadun nafs. Sesungguhnya adalah memerangi diri kita sendiri, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Maka
ingatlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan memudahkan segala kesulitan-kesulitannya, dan kalau berhubungan dengan rezeki, Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang utama diberikan dahulu adalah kesehatan, ya, rezeki sehat yang mahal harganya. Maka jamaah rahimakumullah, itulah hal-hal yang bertauhid yang awal yang akan kita praktekkan di bulan suci yang berapa hari lagi akan kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, kemudian bagaimana melandasinya, akan saya lanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan bertauhid. Karena tadi berhubungan dengan yang akan menghadiri jiwa kita di bulan Ramadan, maka kita perlu tahu tentang map. Maka kaji Al-Baqarah mulai 180 sampai 186 itu adalah kisi-kisinya. Jamaah rahimakumullah, yang merusak, ya, kehidupan bertauhid itu ketika ada kekufuran. Kufur itu berarti menutupi, tertutup. Maksudnya hatinya tertutup, tidak mau membuka diri untuk iman. Ya, dia tidak segan-segan waktu Ramadan, yang lain harus warung harus rela ditutup demi, ya, dengan segala caranya, bahkan ia korban untuk tidak berpuasa. Kekufuran, keingkaran ini dimaknakan tertutup, ya. Kufur berarti ingkar, yaitu tidak mau menerima keterbukaan hati untuk panggilan iman. Kemudian yang merusak kehidupan bertauhid itu adalah kufur. Itu ada dua macam. Kufur besar itu mengingkari bagian tertentu dari Islam, yang dengannya keislaman seseorang menjadi tidak sempurna. Kemudian ada kufur kecil, yaitu mengingkari bagian tertentu dari Islam. Ya, masih banyak keterangan yang harus kami sampaikan, kita percepat. Nah, maka kufur ini jika seorang mati masih dalam keadaan kufur besar, ya, dia tidak terampuni, ya. Tetapi jika mati dalam keadaan kufur kecil, ia mungkin tetap disiksa atau diampuni, ya. Dengan kufur besar, darah dan hartanya halal dan tidak berhak atas mewarisi. Rasul dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan, tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, dan sebaliknya tidak boleh orang kafir mewarisi seorang muslim. Ahmad dari Utsman bin Zaid. Nah, ini dalil-dalil kekufuran, perihal kufur bisa kita kaji lebih jauh di ayat-ayatnya ini. Masih tentang kekufuran, tegas sekali, barang siapa mendatangi orang pintar, dukun, peramal, lalu ia percaya pada ucapannya, maka ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, berarti ia telah kafir atau musyrik. Kemudian yang merusak ketauhidan itu jamaah rahimakumullah adalah kesyirikan. Syirik berarti sekutu atau persekutuan. Secara praktis adalah menyamakan yang selain Allah kepada Allah. Syirik dapat dibagi menjadi dua, ya. Ada syirik rububiyah, umpama memohon rezeki kepada selain Allah. Syirik uluhiyah, taat dan patuh kepada selain Allah, seperti taat, ya, kepada Allah. Artinya dia patuh dengan sesembahannya
patuh dengan orang pintar dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita fahami bersama. Harus kita jauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Ada perbedaan syirik kecil dan besar. Syirik besar adalah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sedang syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik besar membatalkan seluruh amal pelakunya, sedang syirik kecil hanya membatalkan amal yang tercampur dengan syirik kecil. Umpama sedekah dengan disertai dengan pamer, umpamanya ia tadi malam sholat tahajud tapi ia selfie disebarkan untuk dipamerkan yang lain, adalah termasuk ada di sini. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil ada peluang untuk dientaskan dari neraka. Syirik besar tidak memperoleh peluang terampuni, syirik kecil ada peluang untuk diampuni. Inilah kira-kira dalil-dalil tentang syirik ini, lengkap semua di Al-Quran. Nifak. Apa itu nifak? Asal nifak adalah salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya, atau lubang tempat bersembunyi. Secara praktis ya, lahiriah beriman tetapi batiniahnya kafir. Itulah nifak. Nifak itu ada dua macam, jamaah rahimakumullah. Ada nifak i'tiqadi, munafik dalam keyakinan, ya, profilnya beramal seperti orang Islam tetapi batinnya kufur, ya. Umpama seorang melakukan sholat supaya gadis yang dipinang percaya bahwa dirinya seorang muslim, padahal imannya secara non muslim. Jadi kalau kita ibadah Ramadan nanti itu hanya ingin dilihat, nggak enak kalau nggak datang ke masjid, ya, atau memamerkan sesuatu karena ada niatan di dalamnya, ada termasuk dalam nifak i'tiqadi. Ada nifak amali, adalah munafik dalam praktek. Umpama ketika dipercaya ia berkhianat, maka tanda-tanda munafik yang kita kenal. Ada ridha, ya, arti asal ridha adalah kembali. Secara praktis adalah seorang yang semula berkeadaan non-Islam, setelah itu beragama Islam, kemudian kembali menjadi non-Muslim. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa zdadul iman. Jadi gelombang imannya naik turun, kadang iman, kadang kafir, ya, kadang tidak sholat sama sekali. Begitu kumpul saudaranya yang imannya bagus, ikut iman. Begitu tidak senang, kembali kepada kafir. Itu adalah ridha. Kita persingkat. Kemudian bid'ah, ya. Arti asal bid'ah adalah membuat sesuatu baru tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi arti praktis bid'ah adalah menciptakan sesuatu ibadah yang belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita sudah sering kaji bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan, ya, sihir, ya. Secara praktis sihir adalah magic, ya, seperti santet, ya, telung, tenung, ya, nujum, brojo, aji-aji, pengasihan, penglarisan, raja, jimat, haikal, hizib, ya, wifik, ramal, dan petung, bahasa-bahasa perdukunan, ya. Nah, termasuk sihir termasuk dosa besar dan bisa mengarah kepada kemusyrikan karena beristikdam, ya, kepada selain Allah. Padahal selalu setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini, nah, khurafat ini hidup yang merusak tauhid yang kita jelaskan ini perlu kita cermati dan benar-benar kita harus tahu rambu-rambunya. Khurafat adalah berkeyakinan terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya dari ajaran agama Islam. Contohnya, orang Islam percaya pada ari-ari bayi yang ditanam di depan rumah supaya diberi lampu penerangan,
di malam hari supaya dikurung agar tidak dimangsa oleh Bathara Kala. Orang Islam tidak berani berkorban sapi untuk udhiyah karena akan memperoleh kecelakaan, ya, tidak berani menikah pengantin anaknya di bulan Syuro karena takut pengantinnya akan mendapat celaka dan sebagainya. Tahayul artinya ya dalam praktis menghayal, membuat cerita-cerita irasional untuk mengelabui orang banyak yang bisa membelokkan keteguhan iman. Secara praktis tahayul bisa sama dengan khurafat yang membedakan asal dari keduanya. Khurafat telah menjadi kesadaran umum, sementara tahayul berada dalam kreativitas seseorang atau kelompok. Ya, seperti ada kupu, dianggap nanti ada tamu, krak krak krak, ada orang mati, atau ada kukurikuk malam hari ada orang hamil. Ya, itu hal-hal yang imajinasi kita. Jamaah rahimakumullah, hidup dengan landasan tauhid itu menghindari hidup bersama syaitan. Ya. Jangan sampai kita hidup bersama syaitan. Jangan sampai casingnya itu manusia tapi roh jiwanya adalah syaitan. Kalau panjenengan kepingin melihat syaitan, ibu-ibu kepingin lihat syaitan, belum pernah kan lihat syaitan? Maka ketika nanti bapaknya lagi marah-marah, cepet ambil HP di foto, itu adalah syaitan. Ya, begitu. Begitulah ketika bapak kepingin lihat ibunya rewel, sensi, mau dapat bulanan biasanya atau amplopnya terlalu tipis, ya kemudian marah-marah, cepet di foto. Inilah gambar syaitan. Karena hidup bersama syaitan merusak landasan tauhid yang harusnya hidup itu benar. Maka hindari hidup bersama syaitan, mengajak kesyirikan dan macam-macamnya ini perlu kita ketahui bersama-sama. Pintu pertama hidup bersama syaitan itu adalah ketika hasad, dengki, tamak itu adalah sesungguhnya jiwa kita, bukan diri kita. Minal jinnati wan nas. Kadang diri kita diri sendiri sebagai manusia, kadang ada diri kita dikuasai oleh mereka jin. Ya. Ketika sifat hasud, dengki, tamak, disitulah sesungguhnya casing jasad kita itu hidup bersama mereka, iblis atau syaitan. Ketika seseorang itu selalu amarah didahulukan, pintu besar hidup bersama syaitan itu ketika frekuensi marah itu lebih dominan. Dikit-dikit marah, apa-apa saja dengan marah. Maka sesungguhnya ingatlah, setiap kali akal yang sehat ini tidak sempurna ketika seorang itu selalu marah, dan marah adalah hidup bersama mereka. Artinya hidup bertauhid itu jauh dari kehidupan kita. Nah, sebenarnya hadis Rasulullah, jika seorang marah lalu dia mengatakan auzubillah, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, maka akan redamlah marahnya. Disunahkan ketika marah sedang berdiri, disunahkan untuk segera duduk. Ketika marah sedang duduk, disunahkan untuk segera berdiri, dan kemudian disunahkan untuk mengambil air wudhu. Itulah cara kita mengatasi hidup ini, tidak hidup dengan syaitan, karena merusak ketauhidan kita. Ketika seorang itu suka berhias-hias, bermewah-mewah, ingat, ada dalam kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak bertauhid atau
bersama mereka, ya, syaitan. Kemudian bagaimana hidup yang jauh dari tauhid itu ketika orang yang lahap, suka makan, hidupnya untuk makan, dia bekerja mulai pagi hingga malam, hidupnya hanya pikiran perut, kesenangan, makan dan makan. Maka sesungguhnya orang yang hidupnya banyak makan itu tanpa ada puasa, makanya kita ada di bulan Ramadan itu adalah sesungguhnya menjauhkan dari perilaku kehidupan dengan syaitan. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah orang yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Ya, orang yang suka makan maka penyakitnya macam-macam. Ya, ada kolesterol, gula, apalagi asam urat, ya. Orang yang hidupnya tenang, damai, ala bidzikrillahi tazmainul qulub. Orang yang mengingat Allah, berzikir, menyebut-nyebut asma Allah, hidupnya dengan bertauhid, tazmainul qulub, maka hatinya akan damai, tentram. Ya. Begitu. Kalau hidupnya dengan makan dan makan, maka ia kaya dengan penyakit yang ada di dalamnya. Maka Rasul pernah sampaikan dalam sebuah hadis, al-budnu aslud da'in wal himyatu aslud dawa'in. Al-budnu, perutmu itu sumbernya penyakit, sedangkan mencegahnya itu adalah pengobatan paling utama. Ini diteliti oleh seorang profesor, saya ikuti, bahkan ada dalam bukunya itu. Ternyata orang yang puasa Ramadan, kita sahur jam berapa, Bu? Jam 3:30 ya. Itu bekal sampai nanti juga jam 4 sore. Ya. Maka ketika jam 4 sore sudah mulai panas dan kerucuk-kerucuk, kemudian dihadapkan dengan es cendol dan macam-macamnya begitu, gitu ya. Terangsang begitu. Apa yang terjadi rangsangan itu? Maka zat-zat basah yang pertama diambil untuk diolah lagi adalah di perut. Lendir-lendir basah itu diolah kembali, digiling. Semakin mendekati berbuka puasa jam 5 ya, semakin lapar, semakin terasa. Buktikan nanti kalau puasa, ya, sudah dihidangkan mulai dari dawetnya dan sebagainya. Tapi kalau disantap semua bukan puasa, itu namanya balas dendam, ya, gitu. Tapi apa saat jam segitu yang diambil, disedot zat basah di perut tidak ada, maka yang disedot adalah zat basah di otak besar kita, lendir-lendir itu, ya. Maka tersedotlah zat basah yang di belakang di kepala, di otak besar kita itu. Nah, maka kerja otak menjadi bagus. Tek 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 tek. Coba kalau siang-siang makan kekenyangan, dikipasin ya, atau naik mobil setelah istirahat makan, apa yang terjadi? Supirnya saja yang hidup, yang lain pada teler. Ya. Itulah karena kerja otaknya jeduk, jeduk gitu. Maka manfaat sumutasihu memang benar itu secara logika, ya, walaupun hanya sebuah kalam saja, tetapi akan menyehatkan. Nah, bayangkan orang yang tidak pernah puasa, orang yang tidak mau puasa, tidak pernah puasa, maka ketika usia lansia kena penyakit namanya PDI. Apa penyakit PDI? Penurunan daya ingat alias pikun. Ya. Kakean mangan, gak tahu poso. Maka lihat nanti ketika sudah tua, ya. Pikun, ya. Piring baru makan dipegang loh, katanya belum makan, ya, gitu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hidup yang merusak tauhid, hidup yang bersama syaitan,
adalah ketika seorang itu tamak pada orang lain, ya. Jika seorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang pada pujiannya. Jadi kalau rumahnya magrong pinggir embong, ya, wah dia dengan jabatannya, ya, biasanya ada di dalam karakter ini nanti, ya. Kecuali dia yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalih. Nauzubillah. Kemudian kita lanjutkan lagi adalah ketika suka tergesa-gesa. Kabeh mesti kesusu-susu. Ya. Mau sekolah, dong lari, dong gitu ya. Begitu apa saja tidak di menit, tidak diatur waktu, selalu tergesa-gesa. Karena sesungguhnya sifat berlahan-lahan sabar berasal dari Allah, sedang sifat yang tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Maka sifat orang yang memiliki tauhid itu selalu mengatur dirinya, tidak mau dia berburu-buru, berlari-lari, bergesa-gesa. Maka itu ada karena dia hidup bersama syaitan, dijauhkan dari hidup bertauhid. Jamaah rahimakumullah, masih lagi, yaitu ketika cinta harta, hubbud dunya mesti waqariatul maut, cinta dunia takut mati. Begitu harta sekian banyaknya, ya, yang tadinya ndak ada satpam, sekarang satpamnya harus 2, ditambah lagi dengan anjing herdernya, pembantunya bagian dapur sendiri, bagian anak sendiri, dan tidak pernah tercukupi, ya, gitu. Dunyo sak gunung turune bingung, apa dunyo sak bathok turune ngorok. Nah, pasti milih mana? Sak bathok turune ngorok, ya bawa bathok kalau nalun nanti. Ya kalau bisa segunung tapi tidurnya ngorok. Ya. Artinya apa? Orang yang pandai bersyukur dengan hartanya, tidak dikendalikan dengan harta, ya, mengendalikan hartanya. Jamaah rahimakumullah, masih lagi dengan hidup yang jauh dari tauhid adalah ketika seorang itu ta'assub, fanatik dengan kelompok, golongan, ya, tidak boleh terlalu fanatik banget. Fanatiknya dengan Islam, ya, bukan dengan kelompok kamu, ya, menjauh, bahkan dia adalah saudara kita, ya. Maka kita harus menegakkan satu dalam tauhid, ya, satu dalam akidah. Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, sholatnya sama, ya. Maka toleransilah dalam ibadah. Wala na'maluna walakum a'malukum, mau 11 boleh, mau 2-3 monggo, ya, gitu. Mau kunut monggo, tidak monggo, semua pasti sudah tuntas dari para mazhab, para alim yang dahulu sudah tuntas. Kita aja yang memperuncing. Maka ketika kita ini fanatik, ya, pada mazhab, golongan, ya, fanatik seperti ini, justru kehidupannya ini tidak terasa hidup dengan syaitan atau dijauhkan dari kehidupan tauhid itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi, yaitu hidup yang mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat, ya, kaifiyah zat sifat Allah, bukan memaknai asma wa sifat kemudian menyatu dalam hidupnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang. Kita pun juga harus memiliki sifat kasih dan sayang, ya. Tetapi justru pada zatnya,
hakikat Allah, kemudian dengan berzikir, ya, taraktu fid dunya lil ibadah, meninggal keduniaan hanya untuk zikir dan ibadah. Istrinya tidak dinafkahi, ya, anaknya mencari sendiri. Wah, nauzubillah min dzalik. Ya, padahal konsep yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah fid dunya hasanah dan akhirah hasanah. Ya. Kemudian jangan lupa kalau sedemikian itu kadang mereka menyesatkan kita dengan cara sedemikian itu, seakan-akan itu adalah hal yang baik, ya, tetapi adalah buruk. Nah, maka itu hidup yang jauh dari tauhid adalah ketika kita selalu berburuk sangka, ya, suudzon, negative thinking, apa-apa saja selalu kaget, selalu negative thinking. Ini yang kita selalu diricuhkan hidup ini, maka tidak akan pernah tenang orang yang selalu suudzon itu. Jamaah rahimakumullah, banyak hal yang perlu kita simak bersama. Maka ketika kita semuanya hidup jauh dari tauhid ini, ya, maka diantaranya merasa lebih baik, ya, merasa lebih pintar, merasa lebih cantik, lebih kaya, maka sesungguhnya itu adalah jebakan syaitan. Itulah Bapak sekalian, banyak hal saya akan persingkat saja. Mungkin pernah kami sampaikan, ketika kita suka berselisih, tukaran, debat kusir dan macamnya, itu adalah ada kehidupan yang bersama syaitan. Begitulah cara mereka dengan kikir, dengan kemiskinan, ya, karena kemalasan, kemudian minuman keras, kemudian boros, ya, kemudian permusuhan, kebencian, menghalangi, ya, semuanya akan menghalangi dengan mendekat pada Allah. Nah, ini dia yang paling harus kita ingat, memandang baik perbuatan maksiat. Ya, ingat, perbuatan maksiat itu dipandang sepele, seakan-akan jadi baik. Enggak apa-apa gini nih, ini ada dalilnya. Bahkan yang pandai mengeluarkan dalil untuk mempertahankan sebuah hal yang perbuatan yang buruk. Ya, kita terjebak seakan-akan baik padahal itu buruk. Saya percepat lagi. Maka itulah jamaah rahimakumullah, hal-hal yang kita harus ketahui untuk hidup bertauhid itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Maka orang yang bertauhid, dosanya akan diampuni oleh Allah, mendapatkan petunjuk kelak di akhirat, mendapatkan garansi kehidupan yang damai, dijauh dari kesulitan, kesedihan dunia dan akhirat dan sebagainya. Nah, begitu pula keutamanya adalah orang bertauhid itu ada orang yang selalu dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya terinspirasi, tergugah bahwa kita ini seringkali hanya menjadi objek korban dari siasat syaitan, karena dia selalu ingin berprestasi. Prestasi syaitan itu ketika seorang itu, ya, bisa syirik, bisa kufur nikmat, bisa nifak, bisa cinta dunia, takut mati, dendam, penakut, khianat, ujub, stres, galau, ya, itu prestasi syaitan. Ketika orang itu sudah bisa kikir, bakhil, pemarah, pencipta dengan dipuji-puji, ya, dengan riya, pamer, sum'ah, tamak, takabur, murtad, cinta buta. Ini semua prestasi syaitan, ya. Dan ia merasa kemenangan hidupnya, prestasinya, garansi hidupnya hanya untuk itu, menyesatkan kita semua. Ini saya tampilkan agar kita mengingat,
ya, banyak keluh kesah, malas beribadah, tergesa-gesa, banyak bersumpah, tidak bertawakal, fitnah, membangkang, banyak bicara, banyak makan, malah bersedekah, ya, sangka buruk, banyak berjanji, ya, berpikir picik, dan macam-macamnya ini adalah prestasi. Berapa jumlah prestasinya? Ada 99 prestasi syaitan, ya. Ini putus asa, ya, meninggal orang soleh, ya, bergaul dengan atau khalwat, bercampur. Nah, yang terakhir nih, ya, sampai 99 yang telah kita kaji, banyak hal, ya, ternyata mereka akan terus menyesatkan kita. Demikian para jamaah rahimakumullah, memang terus ibarat tetesan, terus ditetesin lagi, diulang lagi, ditetesin lagi, maka insya Allah hidayah itu ada dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan umur hingga kita bisa memasuki ibadah di bulan suci itu dengan khusyuk, dengan penuh ridha Allah. Mudah-mudahan Allah menyertakan kita semua ada di bulan suci itu, mendapatkan ampunan, keberkahan dan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita kembali suci kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hidup kita semua. Aqulu qali hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan apa